selamat pagi buat kita semua. Ya, senang sekali ya jumpa lagi bersama saya, Miss Reski. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Walaupun secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita, sukacita dalam belajar bersama pada saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran pada manusia. Materi kita yang ini terdapat dalam tema 4 atau tema 5D, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 materi pokok. Materi yang pertama yaitu tentang organ peredaran darah manusia, dan dalam organ peredaran darah manusia kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Kemudian materi pokok yang kedua itu adalah pantun, dan dalam pantun ini kita akan belajar mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat pantun berdasarkan gambar. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, bagaimana cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan belajar dulu atau mengingat kembali pembelajaran kita yang minggu lalu ya, tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Apa saja yang termasuk dalam gangguan organ peredaran darah manusia? Yang pertama itu adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini biasa sering orang sebut dengan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri ini lebih tinggi dibanding dengan biasanya atau dibanding dengan normalnya. Kemudian yang kedua itu adalah hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi kita kenal sebagai tekanan darah tinggi, sedangkan hipotensi ini adalah tekanan darah rendah. Nah, kemudian gangguan yang ketiga itu adalah stroke. Nah, stroke ini biasanya disebabkan karena pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga orang akan mengalami stroke. Ini biasanya disebabkan karena gaya hidup yang kurang sehat, pengaruh dari hipertensi dan stres juga. Ini adalah salah satu pemicu dalam gangguan organ peredaran darah manusia. Gangguan organ peredaran yang selanjutnya yaitu adalah leukemia. Nah, leukemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih dalam tubuh manusia. Dan gangguan yang terakhir adalah anemia. Anemia ini adalah penyakit karena kekurangan sel darah merah dalam tubuh manusia. Kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu adalah istirahat dengan cukup. Ya, istirahat dengan cukup. Karena dengan tidur yang cukup itu akan membuat detak jantung kita menjadi teratur. Kemudian yang kedua itu adalah berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur dapat melancarkan sel darah, misalnya senam, misalnya pergi bersepeda, kemudian lari-lari pagi atau lari sore. Tapi dengan keadaan kita sekarang ini yang membuat kita terbatas untuk keluar dari rumah, jadi olahraga itu tidak hanya dilakukan dengan pergi bersepeda atau pergi lari-lari sore, tetapi berolahraga juga dapat kita lakukan di rumah kita sendiri. Kemudian cara yang ketiga yaitu membiasakan makan makanan yang bergizi ya. Kita membiasakan makan makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung banyak serat, kemudian makan buah-buahan, makan vitamin. Nah, itu adalah cara kita dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Karena ketika kita makan makanan yang kelebihan lemak, itu akan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian cara yang keempat
keempat yaitu melakukan refreshing ya. Mem tahu pada saat ini pasti kita semua membutuhkan refreshing ya, karena kita sudah berapa bulan tinggal di rumah, belajar dari rumah, pasti kita membutuhkan refreshing, rekreasi. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan rekreasi dengan keadaan seperti ini? Nah, rekreasi itu tidak hanya dilakukan dengan bepergian atau tidak hanya dilakukan dengan pergi ke objek wisata, tetapi berekreasi juga bisa kita lakukan di rumah, seperti kita berdiam diri di rumah, membaca buku, bersantai dengan keluarga, ataupun bermain di sekitar rumah kita. Itu adalah salah satu cara yang paling sederhana dalam berekreasi. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga organ peredaran pada manusia. Sekarang kita lanjut ke dalam materi pokok yang kedua tentang pantun. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi bagian-bagian pada pantun. Di sini Mem akan tampilkan sebuah pantun. Nah, coba perhatikan, Mem akan bacakan sama kalian. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, dari pantun ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagiannya. Dan yang pertama, dari pantun ini memiliki 4 baris ya. Dari pantun ini memiliki 4 baris, kemudian tiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ya, 8 sampai 12 suku kata. Kemudian bagian yang selanjutnya ini bersajak AB. Coba perhatikan bersajak AB. Kita lihat di kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir, coba perhatikan di baris pertama dan baris ketiga. Kata terakhir di belakang murah dan buah. Jadi sama-sama berakhiran H. Jadi itu bersajak A. Kemudian pada baris yang kedua dan yang keempat itu dengan kata seikat dan sehat, sama-sama berakhiran huruf T, jadi bersajak B. Jadi dari pantun ini bersajak AB. Selanjutnya, baris pertama dan kedua pada pantun ini disebut sampiran. Sampiran ini juga disebut sebagai pengantar pada isi. Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya yaitu pantun ini termasuk dalam jenis pantun nasihat ya, termasuk dalam jenis pantun nasihat. Kemudian apa makna dari pantun ini? Makna dari pantun ini, untuk mengetahui apa maknanya, kita boleh perhatikan di barisnya yang ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat memang akan ulang bacakan. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Jadi maknanya dari pantun ini adalah kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena itu baik untuk kesehatan jantung dan tubuh kita. Nah, ini adalah bagian-bagian pada pantun. Itu adalah mengidentifikasi bagian-bagian pada pantun. Sekarang kita akan membuat pantun. Kita akan membuat pantun berdasarkan gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar beberapa siswa sedang membersihkan ruangan kelas ya. Beberapa siswa membersihkan ruangan kelas, dan dari gambar ini kita akan membuat satu pantun. Coba perhatikan pantun yang membuat ya. Air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Ya, jadi di gambar ini tentang beberapa siswa yang sedang saling membantu dalam membersihkan ruangan kelas. Jadi kita juga membuat pantun tentang bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas.
Itu adalah materinya kita pada pagi hari ini. Materinya kita pada pagi hari ini ada 2 mata pelajaran ya. Ada 2 mata pelajaran dari IPA dan Bahasa Indonesia. Kemudian dari IPA kita sudah belajar bagaimana cara menjaga organ peredaran pada manusia, dan yang dari Bahasa Indonesia itu tentang pantun. Kita sudah belajar mengidentifikasi bagian-bagian pantun, kemudian kita sudah belajar bagaimana cara membuat pantun berdasarkan gambar. Sebelum Mem akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Mem akan mengingatkan kembali kepada kalian semua mengenai core value Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kalian masih ingat apa core value-nya kita? Ya, core value-nya kita adalah kasih, mandiri, berguna. Mem ulang lagi ya. Kasih, mandiri, berguna. Dari ketiga core value ini, Mem mengambil satu core value, yaitu mandiri. Nah, dalam mandiri ini ada karakter utama, yaitu disiplin. Kenapa Mem mengambil disiplin? Karena sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang cara menjaga organ peredaran darah pada manusia, maka kita diajak untuk disiplin atau lebih disiplin lagi dalam hidup sehat, terutama dalam menjaga pola makan dan menjaga pola hidup yang seimbang. Ada 2 ayat Alkitab yang akan membacakan kepada kalian semua, yang terdapat pada 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Pasti ada yang bertanya, mengapa dengan satu bahan Alkitab ini? Ya, karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di situ sangat jelas dikatakan bahwa tubuh yang kita miliki adalah bait Allah. Bagaimana kita menghormati Allah dengan tubuh kita? Ya, dengan terlebih dahulu memahami bahwa tubuh adalah bait Allah. Dengan pola pikir, kita diharapkan bisa menjaga tubuh kita dari segala penyakit, kebiasaan buruk, dan menghindari makanan yang tidak sehat. Nah, untuk terus menjalankan kebiasaan sehat, penting sekali berbagi komitmen hidup sehat bersama orang lain. Ajaklah orang tua, kakak, adik, saudara, teman-teman yang ada di sekitar kita mulai menjalankan gaya hidup sehat sehari-hari. Dengan cara apa? Yang pertama, mulai berolahraga, makan teratur, dan memperbanyak asupan nutrisi. Lihatlah, kelak kita akan menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita praktikkan dalam hidup kita akan menghasilkan buah yang baik, yaitu memperoleh umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Selamat menjalani hidup sehat dan bahagia bersama orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.